Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wati wal irsyadi wal fatwa. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-azkiya. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Wa qala Allah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada dua hal yang menjadi pusat perhatian kita saat ini. Yang pertama, hari ini kita berada pada tanggal 21 bulan Rajab 1445 Hijriah. Begitu kita memasuki bulan Rajab, yang ada di pikiran kita, asosiasi kita adalah peristiwa agung, peristiwa besar yang dialami oleh Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Begitu kita mendengar peristiwa Isra Mi'raj, maka lebih khusus lagi pikiran kita teringat kepada salah satu aspek ibadah yang demikian penting kedudukannya dalam agama kita, dan itu termasuk rukun Islam, bagian dari rukun Islam, yaitu iqamus shalah, mendirikan sholat. Dan ibadah sholat diterima oleh Rasulullah pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya memasuki bulan Rajab, tentu kita diingatkan untuk memperhatikan salah satu aspek ibadah yang demikian penting dalam agama kita, dan termasuk arkanul Islam, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah, pengakuan tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan pengakuan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang pertama disebut syahadah uluhiyah, yang kedua disebut syahadah risalah. Itu yang kita sebut sebagai syahadatain, gerbangnya seseorang memasuki agama Islam. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat adalah salah satu rukun Islam yang 5 itu, yang menjadikan Islam itu tegak berdiri karena iqamis shalah, mendirikan sholat. Oleh karena itu, maka kita diingatkan untuk mengadakan penilaian kita terhadap sholat yang telah kita lakukan, bukan hanya sholat kita, tetapi juga sholatnya orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Anak kita, keturunan kita, semuanya mestinya harus menjadi perhatian kita sebagai orang yang tentunya adalah punya kewajiban untuk itu. Sebab seseorang berkewajiban bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga berkewajiban menyelamatkan keluarganya.
ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya orang-orang yang beriman, jaga dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naron dari api neraka. Artinya terbeban atau terpikul dalam benak kita kewajiban untuk mewariskan perhatian terhadap ibadah sholat itu kepada para putra putri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa pentingnya sholat, karena sholat itu adalah di samping memang tiang-tiangnya agama, imaduddin, barang siapa yang melakukannya, mendirikannya, faqad aqamaddin, berarti orang itu telah menegakkan agama dalam dirinya. Sebaliknya, waman tarokaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agama. Kemudian yang ketiga, sholat adalah merupakan amal yang paling pertama nanti dimintai pertanggungjawab oleh Allah pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal yang paling pertama nanti ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat adalah tentang sholatnya. Fa idza shaluhat shaluha sairu amali. Kalau sholatnya bagus, maka dianggap baguslah yang lain-lainnya. Sebaliknya, fa'idha fasadat, fa'in fasadat, kalau sholatnya rusak, maka fasada sairu amali, dianggap rusak amal-amal yang lainnya. Itulah pentingnya kita senantiasa menjaga ibadah sholat. Sholat juga adalah merupakan pembersih ikhtiar kita dalam rangka menjaga kesucian. Bukankah kita ini lahir ke alam dunia ini dalam keadaan bersih tanpa dosa? Dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua yang maulud yang terlahir itu ada dalam kesucian tanpa dosa. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, karena pengaruh bapaknya itu yang menjadikan anak menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Artinya begitu kita lahir ke alam dunia dalam keadaan suci bersih tanpa dosa. Oleh karenanya, pada saat kita kembali menghadap ke hadirat Allah, mulih ka jati mulang ka asal, kita diupayakan harus dalam keadaan bersih kembali. Dengan apa caranya? Tiada lain, salah satu ikhtiar menjaga kesucian kebersihan itu tadi, yaitu dengan senantiasa melaksanakan mendirikan ibadah sholat. Wal muqiminas shalah, karena antara salat ke salat itu adalah mukaffiratun, penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Bagaimana menurut pendapat kalian seandainya di depan rumahmu mengalir sebuah sungai yang bersih, kemudian sehari semalam kau mandi 5 kali di sungai yang bersih itu, hal yabqa min daronihi syai'un, apakah akan tersisa kotoran di badanmu kalau sehari semalam kita mandi 5 kali? Para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, la yabqa min daronihi syai'un, tidak akan tersisa sedikit pun kotoran kalau sehari semalam kita mandi 5 kali. Selanjutnya Rasul menyatakan, fadzalika matalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Demikianlah perumpamaan salat yang 5 waktu itu akan menghapus dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya salat. Mudah-mudahan di kesempatan bulan Rajab ini kita diingatkan untuk senantiasa memperhatikan ibadah salat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang menjadi pusat perhatian kita saat ini, insya Allah kita selaku warga negara, selaku bangsa Indonesia, beberapa hari lagi kita akan memilih pemimpin nasional dan tentunya juga memilih wakil-wakil kita di parlemen. Ini adalah peristiwa biasa 5 tahunan yang kita lakukan. Tetapi kita selaku kaum muslimin berkewajiban dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Mudah-mudahan pemimpin yang dilahirkan melalui pemilu yang akan datang itu lahir pemimpin Indonesia yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang senantiasa membahagiakan rakyatnya, yang senantiasa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Itulah harapan kita. Agama kita telah memberikan garis atau secara aspek syariat maupun secara hakikat. Aspek syariatnya, agama kita memberikan tuntunan pada saat kita memilih pemimpin, hendaknya milih pemimpin yang baik. Dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat yang menentukan, yang menunjukkan hal itu. Misalnya saja dari aspek syariat, dalam surah Al-Baqarah ayat 247, Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana mungkin Talut diberi wewenang untuk memerintah kami, padahal kami lebih berhak untuk itu, dan ia tidak memiliki kekayaan yang banyak. Kemudian Nabi mereka mengatakan, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk menjadi rajamu. Yu'ti mulkahu mayyasha wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah telah memilihkan Talut untuk menjadi pemimpinmu, dan tentunya Allah telah memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa syarat seorang pemimpin itu harus memiliki bastotan fil ilmi wal jismi, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam hal ilmu dan juga dari kemampuan fisiknya. Fisiknya kuat, yang dianggap orang-orang kuat, kemudian memiliki ilmu pengetahuan yang tentunya di atas rata-rata, memiliki kecerdasan yang luar biasa yang semestinya itu dimiliki oleh seorang pemimpin. Apalagi kalau melihat syarat-syarat seorang nabi atau sifat-sifat yang wajib bagi nabi itu, ada fatanah, ada sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Semua itu harus tercermin dalam dirinya. Itu dari aspek hakiki, kita diperintahkan untuk memilih pemimpin yang memiliki bastotan fil ilmi wal jismi, sehat fisiknya dan juga memiliki ilmu pengetahuan. Adapun dari segi aspek syariat, sesungguhnya telah ada di Lauhil Mahfuz, sudah tercatat siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Bahkan Malik bin Dinar menyatakan rahimahullah, yaqul maktubun fit Taurat, tertulis di kitab Taurat itu, yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman dalam pengertian mungkin ini yang disebut dengan hadis qudsi, qulubul muluki biyadi, hati raja-raja itu ada di tanganku, kata Allah. Jadi siapapun itu, raja-raja itu hatinya ada di